Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel BDR kelas 5. Kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang sedikit beda dari pembelajaran sebelumnya. Kalau biasanya kita belajar tentang tema, kali ini kita akan mengulas materi tentang bahasa Jawa. Nah, sebelum kita mulai mengulas materi bahasa Jawa kali ini, silakan persiapkan dulu peralatan tulis dan juga siapkan diri kalian agar bisa fokus menerima materi pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang teks narasi. Meskipun materinya bahasa Jawa, saya mencoba menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia ya, karena lebih mudah untuk dipahami. Ya. Apa sih teks narasi itu? Teks narasi yaiku teks wacan kang isine nyeritakake kedadean kanthi runtut. Jadi, teks narasi itu adalah teks bacaan yang isinya menceritakan kejadian-kejadian secara runtut. Misal nih, kalian mau menceritakan tentang kegiatan kalian di pagi hari, maka kalian bisa menceritakannya mulai dari kalian bangun tidur, kemudian mandi, kemudian sarapan, seperti itu. Jadi cirinya teks narasi itu ada kejadian-kejadian utawa kedadean-kedadean yang runtut ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah kedadean kanthi runtut. Nah, teks narasi itu punya bagian-bagian atau punya kerangka ya. Jadi di dalam teks narasi itu ada struktur-struktur sebagai berikut. Satu, ada alur. Alur itu kejadian-kejadian yang berurutan, urutan kejadiannya ya. Alur bisa maju atau bisa mundur. Yang kedua, ada paraga utawa tokoh atau tokoh. Jadi siapa yang ada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, ada watak. Watak ini menceritakan sifat dari masing-masing tokoh yang ada di dalam cerita. Yang keempat, ada yang namanya latar. Nah, latar ini dibagi menjadi tiga. Ada latar waktu atau kapan terjadinya cerita tersebut. Ada latar panggonan atau di mana cerita tersebut berlangsung. Tiga, latar suasana atau bagaimanakah suasana saat cerita itu terjadi. Kita mulai contohnya. Ini ada contoh teks bacaan yang berjudul Festival Dolanan Tradisional. Jam 6 esuk, Bima lan Rini wis sarapan. Dino iki bocah loro budal luwih isuk. Bima lan Rini arep melu festival dolanan tradisional ing alun-alun kabupaten. Bima lomba egrang, Rini melu dakon lan gobak sodor. Jam pira mengko budale pandungane ibu? Jam 6:30 Bu, mangke rombongan saking sekolahan, wangsulane Rini. Bima wis terampil ta egrangan, Pak Wibowo bapake urun pandangu. Oh, nggih sampun to Pak, nyuwun donga pangestunipun, mugi-mugi kula juara. Wangsulane Bima. Nah, cerita ini itu kejadiannya apakah Bima dan Rini ini masih di rumah ataukah Bima dan Rini ini sudah ada di alun-alun. Kalau kita lihat cerita ini, maka Bima dan Rini masih berada di rumah. Apa yang menunjukkan Bima dan Rini masih berada di rumah? Di dalam cerita ini masih ada ibu dan bapak yang ikut berbicara atau ikut berbincang-bincang bersama dengan Bima dan Rini. Maka kita uraikan cerita ini berdasarkan struktur-struktur dari teks narasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu alurnya, uruntutan ceritanya atau urut-urutan ceritanya. Yang pertama, Bima dan Rini sedang sarapan. Yang kedua, akhirnya mereka berbincang-bincang saat sarapan itu. Nah, yang kedua, Bima dan Rini minta doa utawa Bima lan Rini nyuwun pandungane bapak lan ibu. Yang kedua ada
paraga lan watak. Sapa wae sih sing ana ing cerita? Sing pertama jelas Bima. Oh maaf. Sing pertama jelas Bima ya. Bima iku watake piye? Trengginas. Trengginas itu cekatan. Bekti marang wong tua. Apa buktinya kalau Bima itu bekti marang wong tua? Bima menggunakan basa kromo atau bahasa yang lebih halus ketika berbicara dengan kedua orang tuanya. Yang kedua ada Rini. Oh, Rini ini sifatnya bekti marang wong tua atau berbakti kepada orang tua. Apa buktinya? Sama seperti Bima tadi, Rini menggunakan bahasa yang halus ketika menjawab pertanyaan dari ibu bapaknya. Yang ketiga ada tokoh bapak. Bapak di sini mempunyai sifat pengertian terhadap putranya. Pengertiannya diwujudkan dalam bentuk apa? Bapak bertanya, apakah Bima sudah latihan? Nah, itu contoh bahwa bapak ini pengertian terhadap Bima. Ada juga tokoh ibu. Ibu di sini juga pengertian sama putranya atau sama anak-anaknya. Dibuktikan dengan ibu yang menanyakan persiapan mereka ketika akan mengikuti lomba. Jadi yang ini paraga dan wataknya. Yang ketiga ada latar atau tempat, waktu, kapan, ya, ngendi, tempatnya di mana, kapan, dan bagaimana keadaan dari cerita tersebut. Yang pertama latar panggonan. Latar panggonan kejadian tadi di dalam cerita tadi itu masih terjadi, kejadiannya terjadi di rumahnya Bima dan Rini ya. Meskipun tadi disebutkan alun-alun, tapi cerita tadi kita harus bisa membayangkan nih, cerita tadi itu Bima sama Rini sudah berada di alun-alun ataukah masih berada di rumah. Nah, ternyata cerita tadi masih menunjukkan bahwa Bima dan Rini masih ada di rumah. Yang kedua, waktu. Kapan cerita itu terjadi? Cerita itu terjadi waktu pagi atau waya isu. Apa buktinya kalau cerita itu terjadi pada waktu pagi? Di awal tadi ada kata-kata Bima lan Rini budal luweh isuk, arep budal luweh isuk. Nah, yang ketiga kahanan. Keadaannya bagaimana? Bagaimana nih perasaan Bima, perasaan Rini, perasaan bapak dan ibu waktu berbincang-bincang? Oh, keadaannya mereka sedang bergembira nih, bersemangat karena mau mengikuti lomba dan juga penuh dengan harapan atau kebak pengarep-arep. Ini yang ketiga. Nah, jadi saya ulangi, ada tiga struktur ya dari teks narasi. Yang pertama ada alur, yang kedua ada paraga dan watak, yang ketiga ada latar. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Saya sampaikan terima kasih. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.